Selanjutnya kita masuk ke khalifah pertama, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Adapun cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama mempelajari silsilah atau sejarah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang kedua, masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang ketiga, meneladani nilai-nilai positif dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Baik adik-adik, setelah kita memahami tentang Khulafaur Rasyidin, sekarang kita masuk kepada khalifah pertama yang akan kita bahas yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq ini memiliki nama lengkap yaitu Abdullah bin Abu Khufah. Nah, Abu Bakar Ash-Shiddiq ini merupakan anak dari pasangan Abu Khufah dan Ummul Khair Salamah. Selanjutnya, nama Abu Bakar ini diberikan setelah dia masuk Islam. Sedangkan gelar Ash-Shiddiq ini diberikan karena dia adalah orang yang pertama yang membenarkan Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj. Nah, Abu Bakar Ash-Shiddiq ini lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi atau 2 tahun sesudah penyerbuan tentara bergajah ke Mekah. Abu Bakar Ash-Shiddiq ini berasal dari keturunan kabilah atau suku Taim. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini termasuk as-sabiqunal awwalun yang artinya orang yang mula-mula masuk agama Islam. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini merupakan khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini menjadi seorang khalifah dan memimpin selama 2 tahun, yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau dalam tahun Masehinya yaitu 632 sampai 634. Nah, selama 2 tahun memimpin karena pada 13 Hijriah Abu Bakar meninggal dunia karena sakit yang dideritanya dalam usia 63 tahun. Dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha selanjutnya yang sudah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar selama kepemimpinannya yaitu yang kedua memerangi orang murtad dan orang yang tidak membayar zakat. Setelah menghadapi pemberontakan, Abu Bakar ini dihadapkan dengan permasalahan yang dilakukan oleh kaum murtad. Maksud kaum murtad di sini yaitu mereka yang menjadi kafir sesudah mereka masuk Islam. Mereka menolak membayar zakat dan melaksanakan sholat. Selain itu, adapun usaha-usaha yang sudah dilakukan semasa pemimpinan Khalifah Abu Bakar yaitu memberantas orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau nabi palsu seperti Musailamah Al-Ka'ab, Al-Aswad, Tulaihah, dan Sajjah Tamamiyah. Adanya nabi palsu ini akan membahayakan agama dan negara Islam. Adapun usaha yang dilakukan Abu Bakar selama kepemimpinannya yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu semasa kepemimpinannya beliau berhasil mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu kumpulan. Kemudian Umar bin Khattab khawatir akan gugurnya sahabat-sahabat menghafal Al-Quran kembali. Lalu dia mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan dengan alasan khawatir di tempat lain akan bertambah banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Akibatnya, Al-Quran ini akan banyak yang hilang kecuali dihimpun. Maka dari itu, dengan usulan Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar juga melakukan usaha untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu kumpulan. Nah, setelah kita mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq selama masa kepemimpinannya, ada juga nilai-nilai yang terkandung atau nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang pertama, kesabaran Abu Bakar dalam menemani hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah. Sikap rendah hati. Nah, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini dikenal sebagai orang yang rendah hati, selalu berpenampilan sederhana, baik sebelum maupun ketika menjadi khalifah. Selanjutnya, kita harus memiliki sikap penyabar dan dermawan. Salah satu sikap istimewa yang dimiliki Abu Bakar Ash-Shiddiq yaitu selalu sabar dalam menjalani berbagai masalah.
Nah, adapun sikap dermawan, seluruh harta benda Abu Bakar dipertaruhkan untuk kepentingan dan kemajuan Islam. Bahkan saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar membawa semua hartanya sebanyak 5 atau 6 ribu dirham untuk bekal di perjalanan. Selama masa kepemimpinannya, beliau juga memiliki sikap adil dan suka bermusyawarah. Nah, sikap adil ini juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin segitu aja pematerian tentang Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang meliputi mengenal silsilah atau sejarah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, masa kepemimpinannya, dan meneladani nilai-nilai positif dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Semoga pematerian kali ini bisa menambah pengetahuan adik-adik dan nilai-nilai yang terkandungnya dalam bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.